Kei dan Senja masih saling diam. Kei menyadari Senja menitikkan air mata, maka ia pun menyesal karena telah berbicara dengan nada agak meninggi. Maafkan aku hanya sedang merasa pusing dengan kehadiran Rayla. Karena aku tidak dapat mengingat dia, seperti apa dirinya dahulu. Maka dari itu, aku takut salah dalam bertindak. Bisa saja semakin lama, Rayla akan curiga jika aku sedang mengalami amnesia, ujar Kei dengan merengkuh tubuh Senja. Maafkan aku juga, Ai. Mungkin aku terlalu egois dengan tidak memahami kamu. Jujur saja, aku takut kamu berubah, keadaan kamu sudah jauh berbeda dari beberapa bulan lalu. Mungkin hanya perasaanmu saja, aku tetap Kei yang kemarin kok. Kamu sendiri banyak berubah kan, dari segi penampilan? Tanya Kei dengan lembut. Iya sih, Senja menyeringai malu. Sungguh kan Ai. Kamu tidak akan berubah padaku. Walaupun aku berubah menjadi jelek. Lagi-lagi Senja merasa kehilangan kepercayaan diri. Ahahaha ya tidak dong, sayang. Kei malah tertawa. Sayang, matahari tidak kehilangan keindahannya saat tertutup awan. Begitupun dengan kamu. Dalam keadaan apapun, di mataku, kamu akan tetap cantik dan terbaik. Apalagi seluruh tubuhmu tertutup, dan hanya aku yang dapat melihat. Maka itu adalah kecantikan yang sesungguhnya dan luar biasa, ujar Kei memandang Senja intens sembari tersenyum. Terima kasih Ai. Senja tersipu malu. Kamu kok jadi parnoan begini, tanya Kei dengan mengangkat sebelah alisnya. Astagfirullahalazim, mungkinkah kini, aku sudah kufur nikmat. Ampuni hamba ya Rab, ucap Senja dengan menghela napasnya berat. Semoga tidak, sayang, amin, ***. 2 minggu kemudian. Sudah 2 minggu, Senja selalu ke kantor Kei setelah pulang kuliah. Ia akan berada di dalam ruangan Kei, sesuai permintaan Kei menemaninya atau mengerjakan tugas serta menuangkan ide-ide menggambarnya untuk desain pakaian terbarunya. Seperti siang ini, Senja baru saja tiba di dalam kantor Kei bersama Sabrina. Assalamualaikum, Mas, ucap Senja ketika masuk ke dalam kantor Kei. Namun, tidak ada jawaban dari dalam kantor. Lalu ia masuk begitu saja. Tidak ada orang Mas Kei dan Arka kemana ya? Tanya Senja kepada Sabrina. Kurang tahu Kak, mungkin sedang ada urusan di luar kantor, jawab Sabrina. Arka tidak menghubungi Anti, Dek. Tanya Senja. Tidak Kak, dari semalam aku belum mendapatkan pesan apapun dari Kak Arka, jawab Sabrina. Hubungan Arka dan Sabrina akhirnya mengalami kemajuan yang lebih baik. Sabrina membuka diri untuk Arka lebih mengenalnya, walaupun dengan batasan-batasan tertentu. Bahkan 2 minggu ke depan, orang tua Arka akan datang ke Jakarta untuk bertemu Sabrina dan bisa saja itu adalah hari lamaran untuk Sabrina. Karena Sabrina sudah mengiyakan ketika Arka berbicara kepada Willy sebagai perantara antara dirinya dan Sabrina. Bahwa orang tua Arka hendak menghitbah Sabrina. Dan Sabrina tidak menolak. Baiklah, kita tunggu saja deh. Mungkin mereka sedang ada urusan di luar kantor, ujar Senja. Akhirnya mereka duduk di sofa yang ada di dalam ruang tersebut, menunggu Kei kembali. Senja sudah berusaha menelpon Kei beberapa kali namun, teleponnya tidak tersambung. Setelah 10 menit Senja menunggu, pintu kantor pun terbuka. Senja begitu sumringah ketika ia menoleh. Namun, senyuman di bibirnya melemah seketika. Tatkala ia lihat siapa yang datang. Bukan Kei ataupun Arka, melainkan itu adalah Rayla. Ia begitu tenang dan percaya diri masuk ke dalam kantor Kei. Oh ada orang, ucap Rayla, dengan tetap berdiri nampak angkuh. Kei-nya mana? Tanyanya lagi. Kurang tahu, sejak kami masuk, Mas Kei memang tidak ada di tempat, jawab Senja dengan tenang. Sabrina waspada, karena Arka selalu mengingatkan, agar hati-hati jika bertemu dengan perempuan itu. Oke, lalu, kalian sedang apa di sini? Tanya Rayla masih dengan nada angkuh dan meremehkan. Kami memang diminta Mas Kei untuk datang kemari, jawab Senja dengan tetap tenang. Sedangkan Sabrina nampak kurang nyaman dengan kehadiran Rayla, ia merasa pandangannya terganggu dengan pakaian yang dikenakan oleh Rayla. Rayla masih berdiri dengan angkuh dan menatap keduanya dengan tatapan sinis. Namun, Senja tidak terganggu dengan kelakuan Rayla. Hanya saja, tatapan Sabrina nampak tidak nyaman dengan cara berpakaian Rayla, dengan panjang bawahnya tidak lebih panjang 1 jengkal dari organ kewanitaannya. Seandainya Rayla berjongkok atau menungging, diperkirakan otomatis akan memperlihatkan bagian intimnya. Rayla nampak anggun, berjalan berlenggak-lenggok menghampiri sofa kosong di sebelah Senja, lalu ia duduk dengan cara yang elegan, menyilangkan sebelah kakinya hingga menampakkan kedua paha mulusnya, karena tidak tertutup apapun. Dress yang ia kenakan sudah terangkat lebih naik.
Astagfirullah, gumam Sabrina. Senja pun, berkali-kali mengucap istighfar di dalam batinnya. Raila duduk santai dan nampak cuek pada mereka berdua. Raila membuka kacamata hitamnya dan meletakkan di atas meja, menyibakkan sebentar rambut curlinya. Laki-laki mana yang tidak tergoda dengan pesona Raila? Oke, aku kok baru melihat kalian akhir-akhir ini ya. Kalian siapanya Kei? Tanya Raila tetapi dengan tatapan angkuhnya. Kami, sepupunya Mas Kei, jawab Senja dengan tersenyum ke arah Raila. Sepupu dari mana? Kok aku baru melihat kalian? Sepertinya wajah kalian ini tidak mirip dengan keluarganya Kei. Semua keluarga Kei kebanyakan di luar negeri. Itu yang aku tahu, tapi aku tidak tahu kalau ada sepupu Kei yang tinggal di desa. Kak, memangnya Mas Kei bisa memilih untuk sepupuan dengan orang mana saja, tidak kan? Kami memang jarang bermain ke Jakarta. Karena saat ini kami sedang berkuliah di sini. Maka kami tinggal di rumah orang tua Mas Kei, jawab Senja. Kalian tidak naksir Kei, kan? Tanya Raila tanpa basa-basi. Oh, tentu tidak, jawab Sabrina dengan sedikit tidak bersahabat. Baiklah kalau begitu, ingat ya Kei itu milikku. Tidak ada satupun yang boleh menyentuh Kei, dia calon suamiku. Ya memang, kami pernah gagal tunangan, akan tetapi, itu tidak masalah. Saat ini aku sedang dekat dengan Kei, dan mungkin satu langkah lagi aku akan dapat meraih Kei. Ujar Raila dengan sombong dan kepercayaan diri tinggi. Senja dan Sabrina hanya saling lirik dengan menggelengkan kepala mereka pelan. Siapa nama kamu? Tanya Raila menunjuk Senja dengan dagunya. Senja, Kak, jawab saja sembari tersenyum. Ambilkan aku minum dong, aku haus, pakai batu es tapi sedikit saja, ucap Raila. Baik, Kak, gulanya berapa sendok? Tanya Senja. Kok gula, madu dong, sentak Raila. Senja hanya tersenyum, sedangkan Sabrina nampak masam ketika melihat Raila. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya ambilkan di pantry, ucap Senja. Biar aku saja Kak, tawar Sabrina, ia tidak tega melihat Senja harus membuat minuman untuk perempuan itu. Tidak perlu Syah, kamu tunggu di sini saja. Hanya buat minuman saja, sebentar kok. Jawab Senja dengan senyuman yang tidak lepas dari bibirnya. Tapi Kak, aku maunya dia yang membuatkan minuman untukku. Sentak Raila kepada Sabrina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berbarengan dengan Raila yang membentak Sabrina, pintu kantor Kei terbuka dan itu adalah Kei serta Arka yang datang. Ada apa ini? Tanya Kei dan menatap tajam pada Senja, meminta penjelasan. Bie, gumam Arka. Namun, gerakan bibir Arka terbaca oleh Sabrina. Arka segera memposisikan dirinya di depan Sabrina, kala melihat mata Sabrina mulai berkaca-kaca hendak menangis. Jelaskan padaku, apa yang sedang terjadi di sini? Tanya Kei kembali sedikit sarkas. Oh oke, tidak ada apa-apa kok. Hanya saja para sepupu kampungan kamu ini banyak berdebat. Aku kan hanya meminta dibuatkan minum, ucap Raila dengan nada manja dan langsung berdiri serta menghampiri Kei. Stop, jangan pernah sentuh saya, seru Kei dengan nada tinggi. Sasen Senja, Syabi, jangan pernah kalian dengarkan orang ini. Apalagi mengikuti perintahnya, kalian bukan babu dia, kalian adalah keluargaku. Tegas Kei dengan nada peringatan. Baik Mas, Senja menunduk. Tentu Mas, timpal Sabrina. Hei kau, camkan baik-baik perkataanku. Aku tidak ingin melihat maupun mendengar kamu memerintah mereka berdua lagi. Jika tidak, saya pastikan, kerjasama kita gugur, ancam Kei pada Raila. Kei, silakan kamu keluar dari ruangan saya. Kamu tidak pantas berada di sini. Karena kamu bukan mahram saya, tegas Kei sembari menunjuk jalan keluar. Raila mendengus kasar sembari mengentakkan sebelah kakinya. Kamu akan menyesal memperlakukanku seperti ini Kei, ancam Raila pada Kei. Kamu yang akan menyesal, ku pastikan itu. Sarkas Kei membalas ancaman Raila. Tidak banyak bicara lagi, dengan rasa kesal, Raila keluar begitu saja dari ruangan kantor Kei. Sayang, kamu tidak apa-apa kan? Kei meraih Senja dalam pelukannya, begitu Raila sudah tidak nampak lagi dan menutup pintu. Tidak mengapa kamu diam saja, lawan dong. Kei menatap wajah Senja dan memegang kepalanya sayang. Mas, tidak setiap kejahatan, kita harus lawan dengan berbuat jahat pula. Aku hanya ingin membuat Raila sadar, bahwa menjadi sederhana dan rendah hati itu tidak buruk. Huf, sayang, Bie, kamu juga tidak apa-apa kan? Tanya Arka nampak khawatir. Tanpa sadar, ia hampir saja meraih kedua tangan Sabrina. Kampret, jangan sentuh Syabi. Sentak Kei dengan menepis kasar tangan Arka.
Yaelah Kei, ganggu aja. Sedikit doang kali, pasti dosanya juga dikit kok. Protes Arka. Gak boleh. Awas lu ya, kalau nyuri-nyuri pegang Syabi di belakang kita, ancam Kei kembali. Oke Kei, maksudnya, oke gua gak janji. Arka tergelak, Kei menarik Arka lalu melingkarkan lengannya di leher Arka. Berani bantah ya, gue laporin Mami. Baru tahu akibatnya. Ai, jangan, Senja menarik Kei. Kak Arka, Sabrina nampak khawatir. Namun, ia tahu Kei hanya bercanda. Uhuk, bos sadis lu Kei. Ampun Kei, iya gua gak akan sentuh Syabi sampai halal. Nah gitu dong, bagaimanapun Syabi sekarang adik gue dan gue harus melindunginya, itu pesan nyokap. Tahu kan lu, Kei melepaskan Arka. Ia tahu, Neng Syabi, makanya cepat dong kasih kepastian Hilal untuk halal, biar halalin kamu secepatnya. Atut salah Noel kamu Neng. Lama-lama dipites tuh sama bos sadis, rajuk Arka dengan memanyunkan bibirnya ke arah Kei yang sekarang sudah duduk di sofa dengan merangkul tubuh Senja. Kalau begitu, Syabi juga takut Kak Arka salah pegang. Maka, Hilal halalnya tidak perlu menunggu sidang isbat dari kedua orang tua Kak Arka. Sekarang Syabi siap diajak ke penghulu, ucap Syabi malu-malu. What, seriusan Bie? Tanya Arka merasa terkejut. Sabrina pun mengangguk pasti dengan tersenyum, pertanda mengiyakan. Terima kasih Bie. Besok kita halalan ya. Sabrina hanya tersenyum lebar namun menunduk. Senja dan Kei saling pandang dengan senyuman mengembang dari bibir mereka. Arka meraih tangan Kei dan segera menariknya. Apaan sih lu? Pelukan sama tembok sana. Canda Kei dengan mengekeh. Kei sebentar, bro. Ogah. Takut adu banteng? Stang lu sama stang gue. Head Kei. Tega bener. Akhirnya Arka memeluk tas kerjanya Kei dengan gemas. Sesekali ia kecupi, Senja geleng-geleng kepala melihat tertawa kecil. Kei sudah terpingkal-pingkal dan Sabrina menutup mulutnya dengan telapak tangan, ia sedang menahan tawa.